Kemudian table of content kita pilih yang ini. Nah, maka dia secara otomatis akan muncul semuanya nih. Halo sahabat Sindikat TKJ, pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan video yang kemarin. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita bahas gimana caranya buat bikin penomoran, dan di video saat ini kita mau bikin daftar isi otomatis. Nah, gimana caranya? Kita langsung ke tutorialnya. Langkah pertama, kalau kamu sudah bikin penomorannya, jadi kalian harus tentuin dulu penomoran, sistem penomoran seperti apa. Kemudian jika sudah, kita mulai dari kata pengantar ini ya. Kata pengantarnya itu kita deskripsikan dia sebagai heading 1 gitu. Nah, ini kata pengantar. Nah, di bagian heading 1 ini klik kanan, kita klik modify. Nah, ini kita setting Times New Roman, fontnya 12, jenisnya yang bold ya, kemudian rata tengah. Jaraknya juga ini silakan, kalau mau di lebih jauh ini tinggal diklik, kalau nggak mau terlalu jauh tinggal dibalikin kayak gini. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita sudah punya heading 1. Lanjut ke bagian daftar isi, juga kita masukin ke heading 1. Ringkasan ini kita masukin juga ke heading 1 ya. Pokoknya setiap judul itu dia masukin ke heading 1. Bab 1 ini kalau sebelumnya itu kayak gini. Nah, di blok kayak gini ya, dia ini masukin ke heading 1. Kemudian di bagian bab 1 pendahuluan itu kita enter, tapi kita harus tekan shift gitu. Jadi shift kemudian enter. Nah, dia biar jadi ke bawah tapi dia dibacanya tetap 1. Ini untuk heading 1. Kemudian yang selanjutnya di bagian latar belakang ini kayak gini. Ini kita edit ke heading 2. Jadi yang ini heading 1, yang bawahnya itu heading 2. Klik kanan ya di bagian heading 2, modify. Nah, ini juga sama di setting kayak tadi. Teksnya Times New Roman, ukurannya 12. Dan dia bold kayak gini. Mata penuh. Jaraknya juga bisa diatur. Kalau sudah, langsung klik OK. Kemudian selanjutnya di bagian ini juga dimasukin ke heading 2. Sama ya. Ini juga heading 2. Kalau dia sub menu pokoknya heading 2. Nah, selanjutnya di bagian bab 2 ini dimasukin ke heading 1. Sama kayak tadi caranya. Di blok kayak gini, masuk ke heading 1. Kemudian di bagian analisis produknya, pemisah antara bab 2 dengan analisis produk itu di enter tapi pakai shift. Di enter tapi tekan tombol shift, enter, biar dia jadi ke bawah kayak gini. Kemudian yang kedua, yang jenis produk ini juga kita blok, kita masukin ke heading 2. Nah, ini kebetulan udah saya masukin di blok ini heading 2. Tapi biasanya itu munculnya itu nerusin dia, misalnya ini 1.5 sebelumnya, dia di sini 1.6. Nah, kita setting ininya itu di bagian penomoran, set number value, ini di checklist. Nah, ini dirubah jadi 2.1 gitu. Dan seterusnya, yang ini juga masukin heading 2. Bab 3 juga sama kayak tadi. Ini nanti mulainya dia 2.1, kita edit dulu di bagian penomoran, set yang ini kita rubah jadi 3.1. Ini di checklist, kan ini juga di checklist, dirubah jadi 3.1. Kalau sudah oke. Yang ini juga masukin ke heading 2 dan seterusnya. Bab 4 juga sama kayak tadi sampai ke bagian akhir. Itu ada lampiran ya. Lampiran ini dimasukin heading 1, yang lampiran 2 masukin heading 1. Kalau sudah semuanya dimasukin kayak gitu, ada heading 1 dan heading 2, kita masuk ke bagian daftar isi. Kemudian masuk ke bagian preference. Kalau di sini masuk ke bagian preference. Kemudian table of content kita pilih yang ini. Nah, maka dia secara otomatis akan muncul semuanya nih, dari daftar isi sesuai halaman. Kemudian bab 1 sampai bab 4 ini tinggal dirapiin aja. Misalnya nih di blok semua kayak gini. Kemudian fontnya saya rubah jadi Times New Roman, ukurannya 12. Nah, ini kalau misalkan mau dibuat di sebelah kiri, tinggal ditarik aja ke kiri kayak gini, tinggal dirapi-rapin aja yang di bagian sininya.
Ini. Nah ini ya. Nah, maka dia secara otomatis semuanya sama. Kemudian yang ini dihapus. Kayak gitu. Nah, sudah jadi daftar isinya sudah jadi otomatis. Seperti itu untuk membuat daftar isi otomatis. Jika kamu masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.